Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami WIB Waktu Indonesia Bergibah. Nah, di sini ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Widya Octavia dan yang kemudian ada Umi Salama. Nah, teman-teman, biasanya WIB itu bergibah tentang hal-hal yang tidak penting. Nah, kali ini jangan di-skip, kita akan membahas hal yang sangat penting. Tema kita kali ini adalah teknologi pendidikan, pembelajaran, geografi. Nah, langsung saja tanpa membuang-buang waktu teman-teman, kita masuk ke narasumber kita yang pertama, Ibu Widya Octavia. Nah, menurut Widya, apa sih itu teknologi? Nah, oke, di sini kita masuk pada pengertian dari teknologi itu untuk pendidikan ya. Di sini adalah untuk memfasilitasi belajar siswa dalam proses agar dapat menciptakan, menggunakan, mengelola proses, serta meningkatkan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, itu menurut Ibu Widya Octavia. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Umi Salama. Nah, menurut Umi, apa manfaat teknologi pendidikan ini bagi bidang pendidikan kita saat ini? Baik, menurut saya manfaat teknologi pendidikan di zaman sekarang ini, yang pertama itu lebih cepat mendapatkan informasi. Nah, yang kedua itu dengan teknologi pendidikan siswa bisa mengkreasikan dan membuat pembelajaran yang lebih menarik. Wah, bagus sekali. Sepertinya Umi sangat berpengalaman akan teknologi pendidikan ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Widya Octavia. Menurut Widya sendiri, apa dampak positif dari adanya teknologi pendidikan ini? Oke, dampak positif dari teknologi pendidikan itu mungkin siswa itu dapat menjangkau situs yang mungkin diperlukan untuk pembelajaran itu. Jadi mereka tidak perlu misalnya pergi ke warnet. Dan untuk metode atau model pembelajaran bisa dia kuasai lewat ponselnya. Bagus sekali. Artinya dengan pendidikan ini, dengan dampak positif dari pendidikan ini, intinya lebih mempermudah kita dalam melakukan segala sesuatunya. Nah, pasti ada dampak positif juga ada dampak negatif. Nah, menurut Umi Salama, apa dampak negatif dari teknologi pendidikan ini? Oke, dampak negatif dari teknologi pendidikan ini, yang pertama, siswa itu akan ada timbul rasa malas. Nah, yang kedua itu, siswa itu akan berleha-leha dengan diberikan kemudahan, yaitu dengan informasi yang lebih cepat. Kemudian tidak mau berusaha mencari dengan sendiri, maunya yang instan gitu. Dampak negatifnya yaitu yang paling sederhananya, siswa itu menjadi sangat tergantung kepada teknologi. Dengan artian mereka malas untuk mencari tahu secara manual seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga ingin bertanya kepada Widya Octavia. Menurut Widya sendiri, apa manfaat tadi kan kita sudah membahas manfaat teknologi bagi pendidikan. Nah, menurut Widya itu apa manfaat pendidikan ini, teknologi pendidikan ini bagi siswa? Oke, manfaat bagi siswa mungkin siswa ini bisa kayak mencari tugas dia lebih mudah karena sudah ada di dalam ponselnya. Terus ya pokoknya memudahkan bagi siswa lah kalau untuk dampaknya itu. Permudah siswa ya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi bertanya kepada menurut pendapatnya Umi Salama. Menurut Umi Salama sendiri, mengapa teknologi pendidikan itu penting bagi seorang guru? Oke, pentingnya teknologi pendidikan bagi guru itu bisa memudahkan guru untuk mengumpulkan bahan ajar seperti RPP, KKPD, dan modul ajar. Baik. Selanjutnya saya kembali lagi bertanya kepada Ibu Widya Octavia. Menurut Widya sendiri, bagaimana cara menerapkan teknologi pendidikan ini? Cara menerapkan teknologi pendidikan itu ada 5 ya. Yang pertama tuh ada video conference untuk siswa pelajar jarak jauh. Nah, yang kedua tuh ada menelistik jendela dunia lewat pustaka online.
Nah, yang ketiga, menggunakan platform latihan soal online. Yang keempat, guru sebagai fasilitator bukan satu-satunya sumber ilmu. Nah, yang terakhir yaitu mengadakan sharing short antar lembaga pendidikan dan lembaga masyarakat. Nah, baik teman-teman, inti dari materi kita sudah tercapai ya. Nah, kita ingin memberikan pertanyaan tambahan kepada kedua narasumber kita ini ya. Menurut Ibu Widya sendiri, kira-kira media apa yang cocok kita gunakan untuk dalam pembelajaran kita dalam sehari-hari? Media yang paling mudah biasanya biar di sisi gurunya juga mudah kan biasanya itu kayak PPT. Terus mungkin untuk tambahannya video. Soalnya ada sesuatu yang lebih suka lihat video. Dari Widya sendiri, dia lebih menyarankan menggunakan PPT yang lebih mudah. Nah, menurut Umi Salama, media apa yang bisa digunakan untuk pembelajaran sekolah? Oke, tadi sudah disampaikan juga oleh rekan saya menggunakan PPT sama menggunakan video. Saya lebih setuju menggunakan video dikarenakan siswa itu sekarang tidak mau yang lebih monoton. Siswa itu maunya yang lebih berkreasi dan tidak membosankan. Berarti ada dua argumen dari mereka yang berbeda-beda. Yang satu mulai menggunakan PPT dan yang satu lagi menggunakan video. Nah, mungkin itu saja dari tema kita kali ini mengenai teknologi pendidikan dalam pembelajaran geografi. Nah, kesimpulannya, teknologi pendidikan saat ini semakin maju dan semakin berkembang. Banyak di sekolah-sekolah itu menggunakan teknologi yang sangat baik, terutama sekolah-sekolah yang memang di pusat kota. Nah, hanya saja kelemahannya, sekolah yang masih di pedesaan atau jauh terjangkau dari kota, mereka masih kurang menggunakan teknologi. Adapun kendalanya seperti kendala jaringan ataupun minimnya fasilitas yang diberikan pemerintah. Nah, namun dengan adanya perbincangan kita kali ini mengenai teknologi pendidikan, nah kita dapat mengetahui apa saja yang dapat kita lakukan ke depannya untuk memperbaiki teknologi pendidikan terutama di daerah kita ini, terutama lagi dalam pembelajaran geografi. Nah, itu saja dari bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, kami dari WIB pamit mengundurkan diri. Terima kasih telah ditonton podcast kami yang sederhana ini. Nah, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.